Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa secara online dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan kita akan berdoa untuk mulai ibadah ini. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menyertai kita dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, jadilah ibadah ini. Dan Engkau yang hadir di tengah-tengah kami percaya bahwa Tuhan akan siapkan kami semua untuk masuk dalam acara ini dengan bimbingan dan pimpinan dari Roh Kudus. Amin. Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan dan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa sebelumnya. Ya Tuhan, Bapa kami yang kami kenal dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh ada pada saat ini sebagaimana kami ada. Dan kami telah merasakan ada pimpinan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, berkat-berkat perlindungan yang Kau berikan kepada kami. Dan biarlah pada pagi hari ini kami mau menyiapkan hati, pikiran kami, dan juga jiwa rohani kami untuk mau mendengar firman Tuhan, juga penguraiannya. Biarlah Kau urapi hati kami, biarlah Kau urapi kami semua, agar firman Tuhan ini boleh tertanam dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu ini dalam menyampaikan firman Tuhan ini, serta penguraiannya dengan kata-kata yang mudah dimengerti,
dan bisa menjadi berkat bagi kami semua yang ambil bagian dalam ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan baca firman Tuhan dari Mazmur 116 ayat 15. Saya bacakan. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Amin. Satu ayat saja, tapi nanti penguraiannya banyak. Sesuai dengan menu bacaan GBA, yaitu Gerakan Baca Alkitab GKP Kanaan, Mazmur 116 ini adalah menu bacaan untuk kemarin hari Sabtu. Tetapi saya sangat tertarik untuk membahas firman Tuhan dari sini, karena ya ada sesuatu hal yang nanti akan saya sampaikan. Apabila kita hadir dalam ibadah penghiburan atau pemakaman, ayat ini sering dipakai atau digunakan oleh pemimpin ibadah. Minggu yang lalu, tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Juli 2021, saya dan istri saya mengantarkan jenazah tante saya, yaitu adik dari papa saya, ke krematorium. Kebetulan Bapak Gembala GKP Sola Gratia Surabaya, yaitu Bapak Pendeta John Masi, mempergunakan ayat ini sebelum jenazah dikremasi. Nah, saya tertarik untuk menguraikan juga lebih lanjut tentang ayat ini. Memang miris meninggal pada saat-saat seperti ini, saat mana pandemi COVID-19 sedang hebat-hebatnya merajalela. Walaupun tante saya meninggal bukan karena COVID, tetapi memang karena usia lanjut yang sudah mencapai hampir 88 tahun bulan depan. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena bisa menunaikan pesan terakhir dari almarhumah tante saya itu. Jadi saya awali dengan kesaksian. Tante saya ini tante saya bersama nenek saya sejak tahun 1976 itu tinggal di rumah kakak dari papa saya yang paling tua. Jadi papa saya itu 5 bersaudara, ada kakaknya, papa saya, terus tante saya ini, terus ada 2 orang adik lagi laki-laki. Tapi mereka semua sudah meninggal dunia. Jadi terakhir hanya tinggal tante saya ini. Dan tante saya ini memang tidak menikah, dia tidak mempunyai anak dan suami. Nah, dia kan sejak tahun 1976 itu tinggal di rumah papa saya, kakak dari papa saya yang tertua. Nah, terus setelah om saya ini juga meninggal tahun 2016, kalau papa saya tahun 2013. Nah, tante saya ini tinggal di rumah itu tadinya bersama dengan anak-anak dari om saya itu. Tapi karena mereka sudah berumah tangga sendiri-sendiri, sehingga akhirnya tante saya itu sendirian di rumah itu. Rumah itu sangat besar ya ukurannya ya, karena rumah lama. Dan terakhir sering dipakai untuk kerja, home industry. Jadi tante saya ini dalam usia yang sudah ya terakhir 88 tahun itu, dia tinggal sendirian di situ. Dan karena kesehatannya juga makin menurun,
sama saudara-saudara sepupu saya itu mau dimasukkan ke panti jompo. Tapi tante saya nggak diberitahu secara langsung, hanya lewat pembantu. Jadi pembantu itu baru datang ke rumah itu kalau sore setelah kerja, mungkin sekitar jam 5 atau jam 6. Jadi pembantu ini kerja di rumah saudara sepupu saya, ya bersih-bersihkan rumah dan lain sebagainya. Sore pulang, baru tinggal di rumah lama yang ditempati sama tante saya itu. Jadi tante saya tinggal di situ sendirian sama seorang pembantu. Itu pun hanya malam hari. Pagi hari pembantu ini sudah berangkat ke rumah saudara sepupu saya ini. Nah, karena tante saya tidak diberitahu secara langsung, dia mengalami tekanan batin. Sehingga saya sadari dalam tempo 2 bulan aja, dia sudah kelihatan jauh lebih tua. Dan jalannya makin tertatih-tatih. Nah, saya dulu, waktu saya masih kecil, waktu itu oma saya dan tante saya ini masih rumah sendiri, belum gabung sama om saya. Saya waktu usia 20 tahun, waktu usia 2 tahun, lahir adik saya yang di bawah saya. Dan saya ini memang sakit-sakitan. Waktu kecil sakit-sakitan. Jadi mama saya karena kerepotan, saya dititipkan di tante saya sama oma saya itu. Demikian juga setelah masuk usia sekolah, kami juga akhirnya pindah ke rumah yang agak jauh di pinggiran kota Surabaya waktu itu. Jadi saya kalau pulang sekolah, itu dari sekolah naik becak ke tempat rumah saya sama tante saya ini. Nanti sore, papa saya pulang dari kerja, baru dijemput sama-sama pulang ke rumah. Jadi saya menganggap tante saya ini seperti mama saya yang kedua. Karena saya diasuh dia sejak kecil. Nah, saat-saat akhir sakitnya, karena dia mengalami tekanan batin seperti itu, dia sempat bercerita kepada saya dan istri saya. Dia memang dari latar belakang Katolik ya, Katolik, tapi karena acara-acara keluarga, jadi Om John dan Tante Grace sering kami undang ibadah dalam rumah tangga dan bahkan dalam pernikahan anak-anak saya, dan tante saya ini sangat mengenal Om John dan Tante Grace itu dan sering didoakan gitu. Jadi tante saya itu bilang gini, nanti kalau tante sudah meninggal, itu minta dikremasi supaya tidak merepotkan orang lain. Dan kalau nggak ada yang doain, minta Om John untuk doain. Nah, saya sama istri sampai terkejut gimana gitu. Tapi ya saya simpan aja ini pesannya dalam hati. Karena waktu itu dia juga masih belum terlalu menurun kesehatannya. Dan yang terjadi, setelah dimasukkan ke rumah jompo sama saudara-saudara sepupu saya itu, dalam tempo sebulan, beliau meninggal dunia. Itu pun waktu masuk ke rumah jompo, saya juga nggak diberitahu, saudara-saudara saya nggak diberitahu sama saudara sepupu saya itu. Setelah meninggal baru diberitahu, dan segala pengurusan jenazah itu memang dari panti jompo, memang panti jompo milik Katolik ya, dan mau dimakamkan secara Katolik. Tapi karena saya ingat pesan dari tante saya itu, saya bilang sama saudara sepupu saya bahwa tante ini sudah pesan sama saya dan Nancy untuk minta dikremasi. Tapi karena saudara sepupu saya merasa tidak diberi pesan seperti itu, jadi akhirnya rencana pemakaman yang mau dilaksanakan pada sore hari itu dibatalkan, dan jenazah dari panti jompo itu harus masuk ke ruang pendingin karena tempat pemakaman lagi ramai, penuh. Maksudnya bukan tempat pemakaman, krematorium. Krematorium di Surabaya ada 3 penuh,
akhirnya bisa dapat tempat di Sidoarjo, di Juanda, dekat bandara. Itu krematorium milik Angkatan Laut, tapi baru bisa dilaksanakan pada hari Sabtu. Padahal meninggalnya hari Rabu. Jadi harus 2 hari disimpan di ruang pendingin. Dan saudara sepupu saya sudah menyerahkan jenazah itu, saya yang ngurusi semua, jadi saya yang memang urus semua di tempat persemayaman dan lain sebagainya sampai ke tempat kremasi. Nah, terus saya dan istri saya juga minta tolong sama Bapak Gembala, Bapak John, untuk mendoakan dari tempat pemberangkatan, tempat persemayaman, sampai dengan kremasinya. Dan saya bersyukur sama Tuhan, karena saya dan istri saya bisa menunaikan pesan terakhir dari tante saya itu. Dan bisa didoakan sama Bapak Pendeta John Masi, Gembala kami di Surabaya. Nah, itulah sedikit kesaksian saya. Tapi tadi saya katakan dalam kondisi seperti saat ini memang miris. Waktu di tempat persemayaman jenazah itu semua penuh dengan orang yang meninggal. Ada 1632 ruang, penuh semua. Kemudian yang di ruang VIP, yang ber-AC, itu juga ada 32. Tapi yang ber-AC ini kurang diminati orang ya, mungkin dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi yang tanpa AC itu penuh semua. Tapi walaupun tempat persemayaman penuh dengan orang-orang yang meninggal, tapi yang datang bisa dihitung dengan jari tangan. Bahkan ada yang sama sekali kosong, tidak ada tamu yang melayat. Itulah tadi saya katakan, miris melihat kenyataan seperti itu. Nah, kembali sekarang ke Mazmur 116 ayat 15. Ini ada 2 hal penting yang kita ketahui, yang perlu kita ketahui. Yaitu yang pertama, ayat firman Tuhan ini kan berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Yang pertama adalah orang yang dikasihinya. Pertanyaannya, siapa? Nah, menurut pemazmur, orang yang dikasihi itu adalah orang-orang yang bersyukur dan memuji namanya. Kita bisa lihat di ayat 17, saya bacakan, aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Jadi, orang yang dikasihi itu yang pertama adalah orang yang bersyukur dan memuji namanya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang bernasar dan memenuhi janji kepada Tuhan. Ini kita bisa baca di ayat 18 berikutnya. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berarti dia memenuhi janji kepada Tuhan dan bernasar pada Tuhan. Itu adalah orang yang dikasihi. Orang-orang yang melakukan ayat 17 dan 18 ini menunjukkan kesadaran mereka untuk mau berjalan bersama Tuhan dan membina hubungan yang akrab atau intim bersama dengan Tuhan. Hal kedua, berharga di mata Tuhan. Kembali ke ayat 15 tadi ya. Pertanyaannya, mengapa? Karena mereka akan berjumpa dengan Tuhan. Ini kalau kita baca di 1 Tesalonika 4 ayat 14, maka kita akan dapati ayat yang mengatakan seperti itu. Karena jikalau kita percaya
bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi di sini ada suatu kepastian kekekalan. Terus yang kedua, kenapa berharga? Karena disediakan tempat tinggal di rumah Bapa. Ini kalau kita baca di Yohanes 14 ayat 2, maka kita akan menemukan Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Dia menyediakan tempat tinggal. Nah, karena itu dikatakan berharga di mata Tuhan, karena dua hal tadi, yaitu akan berjumpa dengan Tuhan, artinya ada kepastian kekekalan. Yang kedua, karena disediakan tempat tinggal di rumah Bapa. Nah, mungkin akan muncul pertanyaan berikutnya. Bagaimana dengan kematian orang yang tidak dikasihinya? Untuk kita akan bertanya, ayat ini hanya mengatakan kematian semua orang yang dikasihinya. Berarti kan bisa diartikan ada orang yang tidak dikasihi. Bagaimana itu kematian mereka? Saya bisa jelaskan demikian. Pada dasarnya, Tuhan itu mengasihi semua orang atau ciptaannya. Jadi, sifat dari Tuhan itu adalah kasih dan adil. Dia memberikan kasih karunia sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16. Karena kasihnya kepada dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 itu merupakan ayat dasar yang harus kita ingat-ingat. Itu berbicara tentang kasih karunia. Kemudian, selain kasih karunia, Tuhan juga memberikan kita kasih setia. Ini kalau kita baca di Mazmur 107 ayat 1. Demikian, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi pada dasarnya Tuhan itu sifatnya kasih dan adil. Kasihnya itu ada kasih karunia, juga ada kasih setia. Sebetulnya syaratnya mudah bagi kita. Kalau di Yohanes 3 ayat 16 tadi, itu dikatakan barang siapa yang percaya kepadanya. Yohanes 3 ayat 16. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi syaratnya itu hanya percaya. Hanya satu, percaya saja. Ini tentunya berkaitan dengan iman. Nah, untuk yang berkaitan dengan kasih setia di dalam Mazmur 107 ayat 1 yang sudah kita baca tadi, itu syaratnya hanya berseru-seru kepada Tuhan. Artinya, berseru itu mengandung pengertian kita minta ampun dan bertobat. Jadi sebenarnya mudah. Hanya 3 syaratnya. Hanya 2. Yaitu percaya dan berseru-seru pada Tuhan. Tapi berseru itu kaitannya dengan minta ampun dan bertobat. Nah, dalam Mazmur 107 ini, kita bisa lihat bahwa ada 4 kali kalimat yang sama disebutkan, yaitu di ayat 6. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka.
dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Diulangi lagi di ayat 13, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan seterusnya. Diulangi lagi di ayat 19, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Diulangi lagi di ayat 28, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Mengapa? Di sini ada 4 kasus, 4 hal ya. Yaitu yang pertama, itu tentang diibaratkan seperti, ya mungkin bisa kejadian sebenarnya, tapi juga sebagai suatu perumpamaan. Itu diibaratkan mulai dari ayat 4 kalau kita baca, Mazmur 107 ayat 4, itu diibaratkan seperti orang yang mengembara di padang belantara. Mungkin dia tersesat, kelaparan, kehausan. Nah, dengan mereka berseru-seru, minta tolong kepada Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan mereka ke jalan yang benar, sehingga mereka tidak tersesat lagi. Kemudian maksudnya tersesat dalam padang belantara itu bisa juga diartikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita sudah menyimpang, tersesat jalan kita kepada Tuhan. Kalau kita datang berseru-seru, maka Tuhan akan mengembalikan kita jalan yang benar. Kemudian yang kedua, yang di ayat 13, itu dikatakan bahwa orang-orang yang memberontak kepada Allah, dia akan mengalami kesulitan, yaitu tergelincir, tidak ada yang menolong. Nah, dengan berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkan mereka. Ayat 13. Kemudian kasus yang ketiga, itu dimaksudkan kepada orang-orang yang sakit, mungkin karena kelakuan mereka yang berdosa, di ayat 17 itu ya. Sehingga mereka sampai pada pintu gerbang maut, ayat 18. Maka dengan berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, diselamatkannya mereka. Kemudian yang keempat, diibaratkan seperti orang yang naik perahu atau naik kapal. Kemudian terombang-ambing, mungkin kena badai, tersesat. Sehingga mereka juga kelaparan dan kehausan. Kemudian mereka di ayat 28 berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Maka akhirnya badai itu berhenti dan mereka menemukan pelabuhan sehingga mereka semua selamat. Jadi kasih setia Tuhan itu cukup hanya kalau kita yang tadinya menyimpang dari Tuhan, kemudian kita ingat, minta ampun dan bertobat, maka kita akan diselamatkan. Sedangkan untuk kasih karunia, kalau kita percaya saja kepada Yesus, maka kita akan selamat. Keselamatan kekal akan kita peroleh. Nah, dengan kasih karunia dan kasih setia Tuhan ini, maka seharusnya tidak ada orang yang dikasih Tuhan. Karena Tuhan memanggil dan mengundang semua orang untuk menikmati kasih setia dan kasih karunia-Nya itu. Sehingga kematian bagi seseorang itu bukan akhir dari segalanya, tetapi dia akan memasuki babak baru dalam kekekalan. Nah, babak baru ini apa? Bisa kehidupan kekal, yaitu di surga, bisa juga kematian kekal, yaitu di neraka. Dalam kitab Wahyu 21 ayat 2, itu tempat kehidupan kekal disebutkan adalah Yerusalem yang baru. Jadi dalam hal ini, kurang tepat kalau kita bertanya atau mengatakan orang yang tidak dikasihinya. Karena Tuhan sebetulnya sudah memberikan
kasih setianya itu, kasih karunia-Nya itu kepada semua orang. Hanya tinggal kita mau merespon atau menolak. Nah, mungkin kita bisa mengerti ya bahwa jangan bertanya bagaimana dengan kematian orang yang tidak dikasihinya. Pada prinsipnya Tuhan mengasihi semua orang. Hanya kita mau merespon atau tidak. Dalam situasi pandemi COVID-19 jilid 2 yang sedang kita alami sekarang ini, sepertinya virus COVID ini semakin dekat dengan kita. Yang kita lakukan hanya berseru dan minta tolong kepada Tuhan. Ini kalau kita baca di Mazmur 116 tadi, yang kita baca sebagai firman Tuhan yang pokok pada hari ini, itu kalau kita baca di ayat 1 sampai dengan 4, maka jelas dikatakan di situ bahwa kita hanya berseru di ayat 4 itu, tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku, dan minta tolong kepadanya. Ya, itu di ayat 1, aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkanku, mendengarkan suaraku dan permohonanku. Dalam ayat 4 ini. Oh, maaf. Di ayat 3 ya. Di ayat 3 ini. Begini, maksud saya begini. Kalau pada pandemi COVID-19 jilid 1, itu diumpamakan seperti senjata yang menyerang kita, maka kita masih bisa mengelak. Senjata itu menyerang kita, kita masih mengelak. Atau menghindarkan diri dari serangan senjata itu. Karena apa? Jaraknya masih cukup jauh, memungkinkan. Tetapi dengan kondisi saat ini, pandemi COVID-19 jilid 2, seolah-olah senjata itu sudah makin dekat kepada kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau dulu kita bisa mengelak, menghindarkan diri, sekarang kita harus menangkis. Ya, menangkisnya tentunya dengan perisai iman, seperti yang dikatakan di Efesus 6, ayat 16 sampai 18 itu. Jadi kita harus menangkis dengan perisai iman, menggunakan ketopong keselamatan. Jadi kalau sekarang bisa diartikan menggunakan masker, bahkan sampai double. Nah, terus juga pedang roh. Pedang roh itu artinya firman Allah. Ya. Jadi dalam segala doa dan permohonan, kita harus menggunakan pedang roh, firman Allah itu dalam segala doa dan permohonan. Nah, ini situasinya seperti yang digambarkan di ayat 3. Mazmur 116 ayat 3 itu, tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Itu tadi yang saya gambarkan, serangan pandemi jilid 2 ini. Seolah-olah sudah semakin dekat kepada kita. Mungkin waktu jilid 1 dulu, kita memang sudah mendengar banyak orang yang terpapar, banyak orang yang meninggal. Tapi seolah-olah kita kan nggak kenal dengan orang itu, hanya dengar berita-berita. Ya mungkin ada 1-2 dari keluarga kita yang terkena. Tapi yang kita alami pada jilid 2 ini, sekarang banyak terdengar teman kita, orang-orang yang kita kenal, yang kita tahu, belum tentu kenal tapi tahu, karena orang itu cukup dikenal namanya, sangat dikenal bahkan. Terus jemaat-jemaat gereja, baik di GGP Kanaan maupun saya di Surabaya, GGP Surabaya, itu sudah banyak yang terkena, terpapar COVID-19 ini.
Jadi seolah-olah kita merasa sekarang virus ini sudah lebih dekat kepada kita. Ya memang kita bersyukur dari jemaat-jemaat baik di Jakarta maupun di Surabaya ini, seingat saya nggak sampai ada yang sampai meninggal dunia ya. Mungkin ada, tapi ya bukan di Jemaat Kanaan dan juga ada, kalau di Surabaya ada. Tapi itu dulu dia berjemaat di GGP Surabaya, terus ya sudah lama lah, mungkin sudah 10 tahun lebih dia pindah ke gereja lain. Itu kena meninggal dunia. Nah, itulah yang kita alami pada saat-saat seperti ini. Memang di Mazmur 90 ayat 10 itu dikatakan bahwa masa hidup manusia umumnya 70 tahun. Bahkan jika kami kuat 80 tahun. Nah, mungkin secara umum, wanita itu lebih panjang dari pria. Jadi masa usia 70 tahun ini mungkin berlaku untuk pria ya. Ini secara umum. Wanita bisa lebih lama lagi. Karena apa? Papa saya meninggal usia 71 tahun. Papa mertua meninggal usia 73 tahun. Mama mertua meninggal usia 79 tahun. Jadi lebih lama, lebih panjang usianya dari pria. Kemudian mama saya 84 tahun masih belum meninggal, walaupun dalam kelemahan-kelemahan tubuh yang seringkali didoakan oleh teman-teman seiman dan sepelayanan di GGP Kanaan. Karena mama saya, walaupun kesehatannya sudah boleh dikatakan pulih, tapi kakinya masih tidak kuat untuk berjalan. Jadi sehari-hari masih di tempat tidur. Tapi saya bersyukur dan berterima kasih atas dukungan doa dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dalam situasi yang serba tidak menentu ini, kita juga kadang-kadang ada perasaan khawatir. Saya sendiri merasakan usia saya saat ini adalah 63 tahun. Jadi kalau diibaratkan seperti hari yang berjalan dari pagi sampai malam, saya ini sudah mendekati jam 6 sore, karena sudah kepala 6. Bahkan kalau 63, itu berarti 0,3 dari 1 jam atau 60 menit, berarti sudah jam 6:20. Nah, jadi kalau saya kadang-kadang berpikir, usia papa saya 71 tahun, berarti usia saya tinggal berapa tahun? 8 tahun. Tapi papa mertua meninggal usia 73 tahun, berarti usia saya tinggal 10 tahun. Nah, terus kadang pikiran ini juga, saya sama istri itu membayang-bayangkan, waktu papa saya atau mertua saya masih seumur saya, umur 63 tahun, kita ingat-ingat apa yang mereka kerjakan saat itu, apa yang mereka lakukan saat itu, kondisi kesehatan mereka gimana. Nah itu kadang-kadang berandai-andai seperti itu. Nah, beberapa hari yang lalu, dalam pembahasan Alkitab di acara Rantai Doa Kanaan, saya katakan demikian, waktu kita masih berusia remaja atau dalam masa sekolah, itu rasanya waktu ini berjalan lama. Apalagi kalau sudah menghadapi ulangan, ujian, dan lain sebagainya. Wah, rasanya kok lama banget, kapan ini cepat selesai ujiannya. Tapi setelah lansia, kita merasakan waktu seolah-olah berjalan lebih cepat. Cepat sekali. Nah,
Di Mazmur 90 ayat 5 dan 6 itu dikatakan demikian. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Artinya begitu cepat, seperti rumput. Itu mungkin perasaan yang dialami oleh para lansia ya. Kemudian di Yakobus 4 ayat 14 itu juga dikatakan bahwa hidup ini seperti uap yang sebentar ada, tahu-tahu lenyap. Betul ya? Kalau ada orang yang memberi ucapan selamat hari ulang tahun kepada kita di masa lansia ini, itu disebut usianya bertambah 1 tahun. Tapi sebetulnya kalau dipikir lagi, kontrak kita berkurang 1 tahun. Umur bertambah 1 tahun, tapi kontraknya makin berkurang 1 tahun. Mengingat akan hal-hal yang saya sebutkan tadi, maka kalau kita baca Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi di situ diingatkan bagaimana supaya kita menghitung dan menggunakan hari-hari yang ada dan sangat singkat ini dengan hati yang bijaksana. Apa yang harus kita lakukan? Saya menyampaikan uraian firman Tuhan hari ini bukan merupakan sesuatu hal yang menakutkan, seolah-olah khotbahnya kok horor atau horrible ya, khotbahnya horrible. Bukan. Sebab apa? Kematian itu merupakan suatu hal yang pasti. Semua orang akan mengalami. Jadi, ya, nggak ada salahnya kalau kita membahas dan mau melakukan hal-hal yang berguna. Nah, tadi saya katakan, bagaimana menghitung hari sehingga beroleh hati yang bijaksana. Dengan hati yang bijaksana ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, itu adalah fokus dengan hal-hal yang penting. Apa yang penting untuk kita? Jadi prioritaskan untuk hal-hal yang kekal, bukan untuk kehidupan sementara di dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pikirkan untuk menjalani hidup yang berkualitas seperti orang arif. Ini kita bisa baca di Efesus 5 ayat 15 dan 16. Efesus 5 ayat 15 dan 16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi itu, kita harus memikirkan hidup yang berkualitas seperti orang arif. Jadi di sini bukan berbicara tentang panjang atau pendeknya umur kita. Sebab apa? Manusia mati itu bukan harus karena usia lanjut atau karena sakit. Bisa saja orang muda tahu-tahu mati. Bisa saja orang nggak sakit tahu-tahu juga mati kecelakaan. Nah, jadi kita harus memikirkan hidup yang berkualitas ini seperti orang arif. Nah, yang ketiga, ingatlah kemana kita akan pergi setelah meninggalkan dunia ini. Tadi saya sudah katakan di awal tadi bahwa ada kehidupan kekal, ada kekekalan. Jadi kekekalan itu bisa kehidupan kekal, bisa kematian kekal. Artinya rohani kita mengalami kehidupan kekal atau kematian kekal. Nah, kalau kita baca di Yohanes 4:7, ini juga dikatakan demikian. Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal.
Yang keempat, jangan menunda waktu sampai besok. Segeralah bertobat dan lakukan perbuatan baik. Karena di Yakobus 4 ayat 17 dikatakan bahwa seseorang apabila tahu suatu perbuatan baik tetapi ia tidak melakukan, maka ia berdosa. Kita perlu ingat bahwa ada 3 hal yang tidak bisa kita ulangi atau alami lagi dalam kehidupan kita, yaitu waktu. Waktu kalau sudah lewat, ya sudah lewat, tidak bisa kita ulangi. Kemudian perkataan. Memang kita mungkin bisa meralat perkataan kita yang menyakitkan, mungkin yang memaki-maki orang, membuat orang sakit, membuat orang marah kepada kita. Kita mungkin bisa minta maaf dan meralat menarik kita. Tapi ibaratnya seperti paku yang ditancapkan di kayu, walaupun pakunya kita cabut, tapi lubangnya masih tetap ada. Jadi perkataan itu pasti akan membekas di hati orang yang kita maki-maki tadi. Walaupun dia sudah memaafkan kita, tapi ya orang, katakanlah orang itu tulus, tapi dia pasti akan ingat kata-kata kita yang menyakitkan itu. Terus yang terakhir adalah pengalaman atau kejadian. Memang mungkin kita bisa mengalami kejadian yang sama. Katakanlah kita ditipu orang pada sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu. Kemudian kembali kita alami, ditipu lagi oleh orang lain. Bahkan mungkin dengan orang yang sama kita bisa tertipu. Tapi jelas itu suatu pengalaman atau kejadian yang berbeda dan tidak sama. Walaupun kasusnya sama, jumlah uangnya mungkin sama, tapi tetap merupakan suatu hal yang berbeda. Nah, yang terakhir, pergunakanlah waktu yang ada, jangan sia-siakan. Jadi kita mempergunakan waktu itu harus bersaksi, harus melayani Tuhan, sehingga waktu kita berjumpa dengan Tuhan, kita bisa mempertanggungjawabkan waktu yang Tuhan sudah beri, karena hidup ini harus jadi berkat bagi orang lain. Kita akan tutup dengan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan
Baiklah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Seperti yang biasa kita lakukan kalau pada ibadah-ibadah offline, kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi karena ini ibadah di rumah masing-masing, jadi saudara bisa mempersiapkan uang persembahan ini bisa dimasukkan ke dalam amplop dan dikumpulkan, nanti diserahkan pada waktu ada ibadah di gereja, atau saudara bisa transfer langsung ke rekening bendahara atau yang ditunjuk. Kita akan masuk dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang kami kenal dalam nama Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Memang firman-Mu sudah berlalu, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus yang akan meteraikan firman-Mu itu dalam hati dan pikiran kami. Sehingga firman-Mu itu boleh menjadi suatu kekuatan, boleh menjadi suatu penghiburan, manakala kami mengalami kesesakan dan kami juga mengalami pergumulan-pergumulan hidup, bahkan mungkin dalam kesehatan kami terganggu. Tapi kami percaya kalau kami hanya percaya, datang, dan berseru-seru meminta ampun kepada Tuhan, maka Engkau tidak akan tinggal diam. Engkau akan tolong kami, selamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ini. Biarlah kami saat ini juga mau berdoa untuk masalah-masalah di dalam jemaat kami. Tuhan yang tolong lawati kami, mereka semua masing-masing. Berilah kelegaan dan pertolongan Tuhan turun atas mereka. Ya Tuhan, kami saat ini bersatu hati berdoa untuk para lansia di gereja kami. Biarlah Tuhan yang memberikan mereka, Tuhan yang mengasihi mereka, memberikan sukacita dan damai sejahtera di usia lanjut mereka ini. Tuhan yang masih memberikan kesehatan dan kekuatan yang baik, sehingga mereka juga bisa menikmati hidup mereka dan menjadi teladan bagi kami semua yang lebih muda. Tuhan juga tolong supaya keluarga-keluarga dekat mereka mau memeliharakan, memperhatikan mereka. Untuk jemaat-jemaat yang sakit, Tuhan yang lawati mereka juga, Tuhan yang jamah, berikan mereka kesembuhan, pemulihan, pengharapan di dalam Tuhan, dan biarlah mereka juga tetap kuat iman dan percaya sepenuhnya tangan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan mereka untuk menerima kesembuhan. Bahkan untuk jemaat-jemaat kami, Kau yang berikan imunitas yang tinggi, kesehatan, kekuatan yang baik dalam menangkal, menghadapi serangan virus COVID ini ya Tuhan, sehingga kami semua bisa terhindarkan. Kalaupun dari kami ada yang terpapar, tapi kami percaya dengan jamahan tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan tadi, kami bisa mengatasi semua, bisa mengalahkan serangan virus COVID ini, dan kami mengalami kesembuhan. Kalau di antara jemaat-jemaat kami ada yang mengalami masalah-masalah dalam kehidupan mereka, masalah rumah tangga, antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri, antara jemaat dengan saudara-saudaranya, ataupun dengan teman-teman mereka, ada permasalahan yang berat. Tuhan yang tolong berikan mereka jalan keluar dan kelegaan, masalah demi masalah mereka juga bisa teratasi. Tuhan, kami juga berdoa mereka yang dalam kesulitan ekonomi karena pandemi ini, Tuhan yang bukakan jalan. Tuhan tolong mereka, bahkan mereka yang mungkin terkena PHK, Tuhan yang berikan mereka suatu pertolongan, suatu jalan keluar, sehingga mereka tidak berlama-lama lagi mengalami kesulitan-kesulitan keuangan ini. Tuhan yang
berikan mereka suatu berkat tersendiri secara ekonomi dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, apabila di antara jemaat-jemaat kami yang masih bergumul dalam dosa-dosa lama mereka, Tuhan yang tolong sadarkan mereka, ampuni dan pulihkan mereka kembali. Dan khusus untuk Bapak Gembala kami, Bapak Daniel Sukendra, Engkau juga yang memberikan karunia dan wibawa ilahi sebagai gembala bagi kami, jemaat-jemaatnya, supaya kami boleh menjadi jemaat-jemaat yang bertumbuh iman dan rohani kami. Engkau juga yang melawati keluarga Bapak Gembala kami ini, anak, menantu, dan cucunya. Engkau juga berikan berkat, berkelimpahan kepada mereka, serta Kau buat berhasil setiap usaha pekerjaan mereka. Juga kesehatan mereka, Tuhan yang lindungi. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh majelis, pimpinan komisi, jemaat-jemaat kami semua, biar kami boleh menerima berkat-berkat Tuhan, perlindungan, dan kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Baiklah, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita terima berkat, anugerah, dan rahmat dari Allah Bapa, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan pengampunan dari Yesus Kristus, serta hikmat, persekutuan, dan penghiburan dari Roh Kudus boleh menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai. Tuhan memberkati kita semua, dan sampai berjumpa minggu depan dalam ibadah, ya mungkin masih secara online. Terima kasih.